Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lindawati dengan NIM 20205043. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Doni Permana, MSI. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis real yang berkaitan dengan lemma 2.3.4, kemudian berkaitan dengan contoh 2.3.5 dan sifat kelengkapan bilangan real 2.3.6. Baiklah, untuk jelas dan lebih rincinya silakan saksikan video berikut. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi analisis real yang berkaitan tentang lemma 2.3.4, contoh 2.3.5 dan sifat kelengkapan dari R 2.3.6. Baiklah, untuk materi pertama kita bahas berkaitan dengan lemma 2.3.4 yang berbunyi suatu batas atas dari U dari himpunan tak kosong S dalam R adalah supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar sama 0 terdapat S epsilon anggota dari S sedemikian sehingga U dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Dari lemma 2.3.4 yaitu jika U adalah batas atas dari S yang memenuhi kondisi yang diberikan dan jika V kurang dari U, maka dapat kita ambil epsilon sama dengan U kurang V. Untuk epsilon besar 0, maka terdapat S epsilon anggota S sedemikian sehingga U sama dengan sedemikian sehingga V sama dengan U kurang V kecil sedemikian sehingga V sama dengan U kurang V kurang dari epsilon sedemikian sehingga V sama dengan U kurang V kurang dari S epsilon. Akibatnya, V bukanlah batas atas S, sehingga dapat disimpulkan bahwa U sama dengan supremum S. Sebaliknya, kita lihat pembuktian yang sebaliknya. Kita misalkan U sama dengan supremum S dan epsilon lebih besar dari 0. Karena U kurang dari epsilon kurang dari U, maka U kurang epsilon bukanlah batas atas S. Oleh karena itu, terdapat S epsilon anggota dari S harus lebih besar dari U dikurang epsilon, yaitu U dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Penting untuk kita perhatikan bahwa supremum dari suatu himpunan bisa saja merupakan anggota dari himpunan tersebut atau anggota dari himpunan S yang sudah kita bahas, atau bisa saja bukan merupakan anggota dari himpunan yang dimaksud. Seperti yang kita bahas di sini, himpunan yang dimaksud adalah himpunan S. Itulah bukti dari lemma 2.3.4. Baiklah, kita lanjut untuk contoh-contoh yang berkaitan dengan lemma 2.3.4 yaitu contoh 2.3.5. Ini terdiri dari atas 3 contoh. Contoh pertama yaitu berkaitan dengan jika himpunan tak kosong S1 mempunyai berhingga jumlah unsur, maka dapat ditunjukkan bahwa S1 mempunyai unsur terbesar U dan elemen terkecilnya W. Berarti unsur terbesarnya untuk supremumnya kita simbolkan U dan untuk impremumnya atau yang terkecil kita simbolkan dan W. Maka dapat kita simpulkan U sama dengan supremum dari S1 dan W sama dengan infimum
dari S1. Di mana kedua-duanya baik U dan W tersebut harus merupakan anggota dari S1. Oke, kita lanjut contoh kedua dari 2.3.5, yaitu jika kita diketahui himpunan S2 di mana anggotanya dari 0 sampai 1 mempunyai 1 sebagai batas atas. Ini dapat kita buktikan apakah benar 1 itu adalah supremum. Kita misalkan jika V kecil dari 1, maka terdapat sebuah unsur S aksen di S2. Sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Karena V bukan batas atas dari S2 dan karena V itu sembarang himpunan V kurang 1, maka dapat kita simpulkan bahwa supremum dari S2 itu sama dengan 1. Kemudian kita lihat lagi untuk kita buktikan juga apakah 0 itu merupakan infimum dari S2. Jika V besar 0, maka terdapat sebuah unsur S aksen di S2. Sedemikian sehingga V lebih dari S aksen. Karena V bukan batas atas dari S2. Dan karena V sebarang himpunan di V besar 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa infimum S2 itu sama dengan 0. Baik, kita lanjut. Satu hal yang perlu kita ingat, baik supremum S2 dan infimum S2 harus termasuk dalam himpunan S2. Baiklah, contoh ketiga dari contoh 2.3.5 yaitu berkaitan dengan diketahui himpunan S3 yang anggotanya antara 0 dan 1. Ingin dibuktikan juga mempunyai 1 sebagai batas atas. Untuk pembuktian ini, apakah benar 1 sebagai batas atas? Langkahnya seperti yang kita contohkan pada langkah kedua. Dari uraian dari langkah kedua itu dapat kita simpulkan atau kita tunjukkan bahwa supremum dari S3 itu sama dengan 1. Tapi dalam hal ini supremum S3 itu tidak termasuk dalam S3 karena tadi anggotanya hanya antara 0 dan 1. Dengan cara yang sama juga kita peroleh infimum dari S3 itu sama dengan 0. Tetapi sama seperti tadi bahwa infimum S3 tersebut juga tidak termasuk dalam anggota S3. Sesuai dengan anggota yang dimiliki di soal hanya antara 0 dan 1. Selanjutnya kita lihat mengenai sifat kelengkapan dari R yang berkaitan dengan 2.3.6. Di sini kita ketahui setiap himpunan bagian tak kosong dari bilangan real R yang terbatas di atas juga akan memiliki sebuah supremum di R. Dan setiap himpunan bagian tak kosong dari bilangan real yang terbatas di bawah juga akan memiliki sebuah infimum dari R. Jadi maknanya di sini apabila dia himpunan kosong dan mempunyai batas atas, berarti bilangan tersebut memiliki supremum, dan begitu sebaliknya himpunan bagian tak kosong dan dia mempunyai bilangan terbatas di bawah, maknanya bilangan tersebut juga memiliki infimum pada bilangan tersebut. Demikianlah penjelasan materi tentang lemma 2.3.4 contoh 2.3.5 dan sifat kelengkapan bilangan real 2.3.6. Saya mohon maaf kepada dosen Bapak Doni Permana dan kepada teman-teman semua apabila dalam penjelasan materi terjadi kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.